qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf, wa maghfiratun, dan memaafkan, khairum min sadaqatin, jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Ndak ada PTV Bu doh, tolak lelok. Onena maaf sekali kodi, ibu sarang ndak ada rezeki. Ibu dak kamu mudah meko di tempat lain murah rezeki nak. Iya Bu, assalamualaikum. Nyapain lah Bu? Itu ndaknya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa hadir di masjid kita ini untuk mengadakan acara tausiah majelis taklim. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita bisa hadir melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lai sehat sadanya Pak Ibu? Ibu? Ibu Papa enggak ada deh. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Karena itu ibu-ibu semuanya, mari kita selalu istiqomah, berusaha maksimal, sungguh-sungguh untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang ibu-ibu kerjakan, dimanapun lokasi kita melakukan pekerjaan, kapanpun waktunya, kan ya Bu, apa aja nang wak kerajuan, itu ndak pilih sado kerajo. Kapanpun waktunya, berarti di seluruh waktu, pagi, siang, sore, malam, dimanapun tempatnya, di rumah, di masjid, di pasar, di ladang, di kantor, maka jangan sampai kita
lupakan atau tinggalkan pedoman Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Kenapa Ibu? Karena kalau kita lupakan dalam suatu pekerjaan, tidak kita jadikan Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai dasar, iko karajawa buliah atau indak kok. Iko karajawa di pasar jual beli halal atau enggak? Di kantor iko karajawa Allah ridho atau enggak? Dasarnya Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau indah ibu-ibu, semuanya kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Kita tidak mau tersesat. Nah, jadi kalau tidak mau tersesat ibu-ibu semuanya, maka ada panduannya Al-Quran dan sunnah Rasul. Ibu-ibu, kan tidak ada yang mau tersesat deh ibu. Nah, jalan kita lurus. Nah, ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, miknya tadang aja lah ibu. Lain. Pada sore hari ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Baqarah dimulai ayat 261. Silahkan ibu, kalau ada Al-Qurannya silahkan sambil kita belajar. Surat Al-Baqarah ayat 261. Mungkin nanti disambung 262, 263, dan kalau cukup waktu nanti kita tambah 264. Tergantung kondisi waktu kita. Nah, ayat ini ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat 261 ini Allah menyampaikan sebuah motivasi dalam menafkahkan harta di jalan Allah, berinfak atau bersedekah. Nah, berarti kajian surah kedua adalah tentang bagian harta gitu. Yang perlu awak pastikan ibu yang dimuliakan Allah, karena masalah harta kok bisa di akhirat akan ditanya awak dari muka jo dari belakang. Nah, ibu, seluruh harta yang awak miliki kini kok besok akan diminta tanggung jawabnya, akan ditanya cie-cie dari muka jo belakang. Dari ma dape kama digunuan. Nah, apakah semua harta yang kau dapatkan dengan jalan halal atau tidak? Itu satu harta tuh bu, di kita pertanggungjawabkan. Nah, sawah ladang, rumah, mobil, Honda, pakaian, jilbab, bros yang pakai sadonya lah bu ya, ameh perak, semuanya ditanya. Dari mana yang kau dapat dari bulan? Di madape. Yang kedua, ila aina anfaqahu, kemana engkau nafkahkan? Ada harta awak, kekayaan awak itu kemana kita pakai, kita gunakan? Apakah semua harta yang kita miliki itu kita gunakan di jalan Allah atau tidak? Nah, jadi akan ditanya ibu-ibu semuanya, dari mana engkau dapatkan? Min aina tasabahu, itu maksud hadisnya. Wa ila aina anfaqahu, dan kemana engkau nafkahkan? Nah, ayat ini ibu bercerita motivasi menggunakan harta di jalan Allah, berinfak, bersedekah, berderma untuk kebaikan dan segalanya bu. Pokoknya fisabilillah. Semua kita ibu, ini pada prinsipnya itu suko joharato ya bu. Iya bu. Ibu ameh yang ada kini lah cukui, atau kalau jaga tambah masih new enggak bu? Sini jaga gratis gitu. Ibu, ini bu, ini awak.
Jangan geraknya mencari bekerja pulau keringat ya bu. Datang tuh pagi-pagi bu pernah mengalim mantu suami bu. Karajo kok mengajar ke kantor, ke pasar jualan, ke sawah ladang, itu mencari harta untuk kehidupan kita. Boleh bu, boleh. Boleh kita mengumpulkan harta banyak-banyak, boleh. Tapi yang penting ibu, cari harta yang halal lagi baik. Tidak boleh mengumpulkan harta dengan jalan yang haram. Nah. Lalu dapat harta berikutnya di situ. Nafkahkanlah untuk di jalan Allah. Infakkanlah di jalan Allah. Di harta yang awak miliki itu ibu, di dalam harta kita itu ndak sadonyo punya awak tuh doh. Nah, ada sebagian milik fakir miskin, orang-orang yang meminta-minta, atau orang tidak minta-minta. Maka Allah sudah untuk berbagi. Kita tidak boleh tamak. Nah, itu ya, rakus. Ale bahasanya bu, loba, cangok. Nah, lah, kau jangan tuh. Apa lah bu? Kikir, sampilik karyang. Ale bahasa yang kerennya tuh bu, jagoan. Nah, lihat nanti itu. Ada istilah keren gini bu? Iya bu. Makan seorang. Tidak boleh bu. Kita tidak boleh pelit, tidak boleh kikir, tidak boleh tamak rakus dengan harta itu. Maka adalah namanya amalan yang disuruh Allah. Mari kita infakkan harta kita di jalan Allah. Pahalanya gadang. Nah, itulah di situ. Ada peluang pahala yang besar dari harta yang kita miliki itu. Barang adanya di dalam Al-Baqarah 261 Allah bahkan memakai rumus matematik jaleh angko-angkonyo. Nah, barang angkonya bu disampai di situ 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, ayat ini mungkin sudah sering bu dengar, tapi perlu ulang-ulang ya. Nah, mari baca ulang balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Sudah dulu. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah, jadi dibuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sama dengan satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, itu boleh. Wak tanam biji benih 1, tumbuh 7 tangkai. Berarti 7 kali lipat. Nah, cukup sinan enggak? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam 7 tangkai itu tumbuh balik masing-masing 100 biji. Nah, inilah dalam istilah ibu yang kini namanya multi level, ya bu. Nah, ibu karena pengusaha multi level sebagai dari 1 tumbuh 7, di yang 7 keluar 100 berarti 700. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah sama dengan 1 biji benih tumbuh 7 tangkai, masing tangkai tumbuh 100, berarti 1 kalinya beko dapat 700 kali lipat. Nah,
Dipakai na bahasa matematik angko-angko dalam Al-Quran nih Ibu. Ikolah keistimewanya Al-Quran memakai matematik. Bako model itu Ibu. Nah, karena sebagian manusia kok dalam berinfak tuh suko hitung-hitungan. Ya Bu? Suko hitung-hitung. Apalagi yang betul-betul dia tamak dengan hartanya. Berpikir sekian kali untuk menginfakkan hartanya. Berinfak 1.000 kamu saji. Berinfak 100.000 untuk fakir miskin. Pikirnya 2 kali. Dia hitung-hitung. Apalagi seorang, mungkin hitungannya seorang hitungan dagang. Ibu. Nah, karena kalau orang dagang tuh Bu, pitih itu bisa diputar-putar ya Bu. Digalehan jadi modal, beko, dapat labo, berkembang. Makin gadang modal, makin gadang pula beko peluang untung. Disikolah karakter manusia inilah seakan-akan disampaikan oleh ayat kok. Wahai manusia, wahai orang beriman, wahai ibu-ibu mistaklim, jangan ragu hitung-hitungan joleh kalau berinfak di jalan Allah. Dia gia pahalanya 700 kali lipat. Kan bahasa 700 Ibu. Cobalah wak kali kini Bu. Kalau kali-kali hitungan menggale Bu. Ibu saya yang mengalih di siko. Coba tanya cek lu Bu. Awak nak bertanya cek lu Bu. Coba Bu, yang mengalih. Nih. Satinggi-tinggi labo galeh barakali lipat ini pernah dapat nih. Dapat labo galeh. Contohnya modal balik apa galeh ini nih? Nggak sampai sekali lipat dah nih. 700 kali sampai. Bali 10 juga balik setengahnya itu nih. Separohnya. Bali 10.000. Labo 5.000. Separoh. Separoh 50% ya Bu. Nah. 50%. Kalau kali lipatnya malah kali lipat tuh. Setengah kali lipat. 20%. Kalau itu paling tinggi itu. Ada Ibu yang paling tinggi galih pada itu lah boleh Bu. Contohnya Ibu, Bali 10.000 jual kalau 1.000 10 kali lipat tuh kan? 10 kali lipat. Ada Ibu modal 10 jual 1.000 galih enggak? Enggak ada deh Bu. Ibu menyimpan piti di bank dan enggak bunga 10 kali lipat. Nah, ini hal kecil Bu. Awam mage 700 kali lipat. Kenapa masih ragu gitu? Nggak ada yang untung. Tadi itu setengah kali lipat bro. 10 kali lipat apa yang mencarinya? Cek le Bu, contoh Bu, saya Bu yang mengalih le Bu. Ini saya yang mengalih le. Apa galih ini? Pupuk. Modal satu, barang modal sakarong pupuk. Izin Bu, cici itu santai deh Bu. Bakarang beli pupuk modalnya Bu. Bakarang atau bakarang sakarong modalnya pada contohnya Bu. 700 barata jual sakarang Bu. 50.000. Enggak lo sampai setengah le, tambah kacik aja dinyonton le Bu ya. Jual 1 juta dapat apa? Lah, ini contoh kecil ya Bu. Ini contoh kecil. Dalam Al-Quran, fenomena Allah menjanjikan pahala berinfak itu di jalan Allah 700 kali lipat. Pak kacik dulu modal Ibu. Berarti modal 1.000 bara dapat dawa kali 700 bara 700.000. Infakkan 1.000 Bu, 1.000-nya dalam infakkan dalam jalan Allah dibalik 700 kali berarti 700.000 nilai nominalnya. 10.000 modal infak awak bara dapat Bu kali 700 10.000 modal bara awak dapat 7 juta. Ini tadi mulai ribunya ini.
Kok 7 juta? Kalau hitung matematika. Modal 100.000, berarti apa pada dapat? Kali 700, 70 juta ya, Bu. Modal 700.000 kali 700. Berapa tuh? 700.000 kali 700. Hampir 90 juta, lebih kurang. 700 kan 5 nolnya, Bu ya. Nah, kali 700. Itu sampai 9. Nolnya berarti sampai tambah sampai 6, berarti sampai plus 9 juta. Bisa pupuk aja sampai plus 9 juta sekarang, Bu. Nggak bisa. Nah, di situ pahami, Bu. Allah menjanjikan pahala infak yang Allah itu 700 kali lipat. Ini untuk memotivasi orang yang suka hitung-hitung. Termasuklah contohnya, Ibu, orang sebenarnya sudah punya modal dia untuk mendaftar haji, dek hitung-hitung bare sehingga ndak jadi alun jadi mendaftar haji, Ibu. Karena kini PT 25 juta sebagai setoran awal, 25.500 itu peluangnya barangkali lebih kurang 15 tahun ke atas, Bu. Untuk hari ini lebih kurang. Nah, kalau orang menggali, Bu, mau ada 25 juta dalam jangka 5 balik tahun, diandu-andu, diputar gitu itu. Gadang dape. Jangan lama lah haji itu lama barangkali lainnya jadi lainnya kan. Boleh modal ya, modal barang-barang enggak jadi. Ini contoh, Ibu. Nah, jadi ayat ini membantah kepada kita, wahai kaum muslimin Ibu, kalau berinfak tuh nggak usah hitung-hitungan. Kalau kehitung-hitungan juga, ketahuilah hitung-hitungan Allah tuh jauh lebih besar. Jangan ragu. Al-Quran dasar. Nah, lalu ada orang lain, Ibu. Kok tadi ayat kok khusus potongan untuk orang yang suka hitung-hitung. Ada orang yang berinfak, tidak penting menyedot. Pokoknya infak. Mau dibalas Allah 10 kali lipat, 100 kali 700, terserah, pokoknya nyoba infak. Tidak perlu hitung-hitung. Orang inilah dikatakan berikutnya, Bu. Apa kata Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melebihkan bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti apa maksudnya, Bu? Jangankan 700 kali lipat lah. Lebih dari itu Allah bisa agih kawa. Nah, Ibu, dalam bentuk dan cara yang Allah kehendaki, Ibu ya. Sebab cara ke, Bu, bukan berarti mengkasutnya Ibu infak 1.000 sinam beko di rumah lata-lata tapi 700.000 ya, Bu. Nak model itu maksudnya, Bu. Dengan cara-cara yang kita tidak mengetahui, Bu. Yang bisa dihitung dengan 700 kali lipat atau mungkin bentuknya bentuk lain. Contohnya, Bu, diberikan kesehatan yang baik, ketenangan jiwa, itu jauh dari harta, nggak bisa dihitung tuh. Nah, bagian badan awalnya, Bu, diberikan kesehatan, sehat model itu, Bu, itu alhamdulillah jauh dari jutaan nilainya itu. Coba lihat, Bu, bisanya melihat satu mata ini melihat, Bu, nggak bisa menilai itu. Ada, Ibu, yang bisa menilai bara harga mato di sikau ciek, Bu. Coba dulu, Bu. Wak Bali mata Ibu sabalah bara Ibu jual. Tapi mata Ibu sakit, wak cuki sudah tu jandanya kan. Atau enggak bisa melihat lagi gitu. Ada orang tiba dalam negari, Ustaz, tolong cari nawak mato untuk wak Bali. Sabutnya lah bara harga niu. Bara Ibu mau menjualnya. Nah, berarti, Bu, nilainya jauh dari lipat-lipat tadi, Bu. Nah, bisa nih, Bu. Kalau kita mungkin jarang berinfak sedekah, terlalu tamak loba dengan harta, rakus, diberi sakit mata, Bu. Beko habis pitih mau aja. Bagian sakit, apakah mungkin bagian jantungnya, bagian matanya, bagian badan yang lain? Diuji oleh Allah, sehingga diuji Allah tuh harta yang ada tuh bahkan hilang habis adanya. Ini mungkin bentuk ujian. Inilah cara dari Allah yang mungkin kita tidak tahu. Barangkali kesehatan yang dapat yang kini, Ibu, mungkin bisa jadi karena sebagian infak yang kita berikan
di jalan Allah, baik orang lihat ataupun orang yang tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini maksudnya. Lalu Allah tutup ayat yang ini, Bu, ujungnya, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pintu rezekinya. Apa mengasih maha luas ke Ibu? Allah tuh pintu rezekinya luas, sadanya di darat lain, di laut lain, di udara lain, di semuanya, bahkan banyak rezeki itu yang belum didapat oleh manusia. Mbak kok masalah harta diberikan pahala 700 kali lipat kata Allah, bahkan lebih, karena ada sebagian manusia, Bu, ini karakter tadi, seandainya lah manusia kok berinfak seluruh bumi kok, bertanya-tanyanya Allah akan membeli 700 kali lipat, dari mana diambil di Allah bekonya. Kok ada orang mulai itu kan? Ini kan orang berpikir-pikir yang sekuler centang. Maka Allah jawab dengan, seandainya seluruh manusia kok berinfak di jalan Allah, Allah bisa beri 700 kali lipat bahkan lebih, karena Allah tuh wasi'un, Allah maha luas pintu rezekinya. Nah, berarti Ibu jangan ragu lo beko, makin banyak berinfak beko, dari mana kan diambil di Allah beko pembagiannya gitu. Allah katakan Allah wasi'un, maha luas, lagi alim. Apa maksud itu? Allah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Maksud ini buatlah Allah tuh tahu kebutuhan hambanya. Allah maha tahu dengan niat hamba-hambanya, apakah dia berniat infak sedekah itu ikhlas atau tidak, Allah maha tahu. Inilah maksud ayat yang ke-261. Berarti intinya adalah motivasi Allah berinfak sedekah bagi kita bersama itu, pahala yang awak dapetan kalau mengeluarkan harta di jalan Allah bentuk infak, sedekah dan lain-lain itu, diberikan pahala 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Allah maha luas pintu rezekinya, dan lagi Allah maha mengetahui. Nah, satu ya. Sampai di situ paham, Bu? Paham ya? Kita lanjut dulu deh. Nah, rupanya Ibu, pahala yang gadang wak dapetan tuh, janji Allah tuh, apa ke 700 atau lebih tuh, ada syaratnya. Nah, ada syarat rupanya, Bu, yang harus ibu-ibu kita jago. Jangan beko sampai harta yang infakkan itu sio-sio, bahkan nggak ada nilai sama sekali. Berarti kalau kita ibu berinfak di jalan Allah, ada etikanya. Ada dua hal yang harus ibu-ibu jago. Nah, kita ingin pahala kan, Bu? Kita ingin pahala dari infak awak. Jago yang dua kok. Nah, kita baca berikutnya, Bu deh. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah tadi, summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azah. Kemudian mereka itu tidak mengiringi infak sedekahnya dengan dua bentuk. Yang pertama, dia tidak menyebut-nyebutnya. Yang kedua, dia tidak menyakiti hati orang yang dia beri sedekah. Nah, ini Ibu, menyabui-nyabui sedekah infak. Kau dapat berinfak di masjid nyebut tahu orang sakampuang nih. Ah, gue lo status di Facebook ya, Bu. Alhamdulillah. Tadi waktu mistaklim bisa berinfak 210.000 rupiah. Status. Mau nyabut itu, Bu? Nyabut. Semua yang rayu orangnya, Bu. Kirim dari rantau anak cucu sadonyo, kirim 1 juta. Maksudnya kan diumumkan tuh, Bu, ya. Tak lupa pengurus mengumumkan, Bu. Nah, langsung protes. Pak, anak awak tadi berinfak, kok enggak basabuyan, Pak? Nah, protes. Oh iya. Si anu berinfak 1 juta dari rantau.
Masalah boleh atau tidak disebutkan itu Ibu, itu lain pula kajiannya. Nah, dalam kajian fikih, bolehkah disebut-sebutkan infak sedekah itu? Boleh. Tapi dengan dua syarat. Syarat dulu. Yang pertama hanya untuk memotivasi yang lain berinfak sedekah. Yang kedua, yang memberi sedekah itu harus bisa menjamin, mengendalikan hatinya, tidak ria. Nah, tidak ada rasanya ria, bangga, suka pamer dengan disebutkan infak sedekah. Nah, berarti infak sedekah yang bernilai tinggi tadi, yang pertama yang harus jago, jangan cok disabui-sabui. Nah, karena bisa hilang nilainya, bisa hilang. Berarti menahan diri untuk tidak menyebut. Ini dia salah disahkan. La yutbi'u, mereka itu tidak menyebut-nyebutnya. Kenapa ya Ibu yang dimuliakan Allah? Karena Allah pasti tahu. Nah, pertanyaan kedua, awak berinfak sedekah Ibu ingin balasan dari Allah atau ingin dipuji orang lain? Atau kedua-duanya? Kalau kedua-duanya Bu, Allah nak mau Bu. Allah Maha Pencemburu. Kalau manusia bergantung berharap pada manusia lain, tidak hanya pada Allah, Allah tidak suka. Kalau berharap pujian manusia, mintalah ke manusia itu. Nah, itulah bahasanya. Mintalah pahala, mintalah kesehatan ke manusia itu, minta rezeki ke manusia itu. Kalau tidak pada aku, entah Allah menimpanya, itu niatnya karena aku, berarti tidak ikhlas. Maka tidak diagih pahala oleh Allah. Inilah konsep ikhlas. Berarti kalau manusia lah salah niat, awak Ibu, berinfak kita kepada orang lain, mungkin di masjid, dekat orang ramai, boleh saja orang lain tahu Ibu, tapi tetap mari jaga hati awak, jangan sampai kita ingin dipuji orang lain, mengharap sanjungan orang lain. Jangan sampai beko sadiah banget tiba kalau tidak dibaca infak awak. Nah, itulah lain tuh Bu. Nah, kalau terlupa biar aja lah Bu, kan lah dicatat. Malaikatlah mencatat. Bahkan itu yang caranya Ibu, yang lebih menjaga hati awak, makanya dalam satu hadis berinfak itu sembunyi-sembunyi. Nah, 1 dari 7 golongan di hari kiamat yang mendapat syafaat atau naungan pelindungan Allah itu adalah orang yang ketika tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Nah, Ibu, paham maksudnya itu Bu? Yang kanan berinfak, kiri tidak tahu. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi, boleh menjaga hati lebih terjaga dari sifat ria itu. Karena awak manusia kau suku disanjung, Pak Bu. Ah, Ibu kau disanjung dari suami mana kadang hati Ibu ya. Undi mana lama masakan dia tambah udah makan. Senang hati Ibu. Disanjung. Ya Humeroh nyudah sekali udah dia yang PPD kamera merahan. Lah tuh malonjak sana Pak Bu. Termasuk ini karakter dasar awak, suka senang disanjung. Karena itulah orang beriman dia mengendalikan hatinya untuk tidak tadi menyebut-nyebut infaknya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, wala azza, tidak menyakiti hati orang yang kita beri infak atau sedekah. Kau nampak jangan Bu. Awak bahagia tapi hati orang sakit, itu tidak ada nilainya. Nah, jangankan dapat lagi 700 kali lipat, bahkan itu habis hapus. Makanya Ibu, itulah yang kadang-kadang kita harus hati-hati. Ini terutama ketika ada orang datang meminta-minta sedekah kepada kita. Kau harus hati-hati Ibu. Baik di pasar atau ke rumah, menyikapi orang yang meminta-minta. Nah, bagaimana konsep meminta-minta ini Ibu? Dalam konsep kajian memberi rezeki kepada orang lain Ibu, bahkan konsep pembagian zakat itu ada hak lisailina wal mahrum. Orang yang meminta-minta atau tidak meminta-minta. Orang miskin itu ada dua macam. Ada orang miskin yang dia suka meminta-minta, ada yang tidak. Maka acok Bu,
kadang hari karaya ya Bu, beberapa kali kita melihat datang ke rumah Bu minta zakat. Assalamualaikum Bu, minta sedekah. Ada orang tiba ke Ibu melihat Bu? Ah, tibanya. Itu namanya lisailin. Orang yang meminta-minta. Yang kedua, mahrum. Orang miskin yang tidak mau minta-minta, walaupun dia miskin, dia tetap menjaga hatinya, Bu. Daripada meminta-minta, biarlah menahan awak. Tapi yang kedua, harus dicari di pengurus zakat, Bu. Punya hak dia di situ, Bu. Maka bagaimana, Bu? Ketika ada orang yang datang meminta-minta pada kita, jangan sampai sakiti hatinya. Nah, contoh tiba assalamualaikum, Bu. Nah, ini sebaiknya kita lihat. Bahkan mungkin Bu melihat dari matanya sendiri di pasar tuh, tiba apakah orang tua-tua atau anak kecil atau anak pesantren yang membawa kampia itu Bu, kadang-kadang assalamualaikum gitu. Mbak sikap yang tanda ngaco dari Bu sebagian, maaf Luna. Kalau tua-tuanya Bu, maaf Luki ya. Ada yang mendengar Bu? Aduh. Lah. Boleh seperti ini Bu? Coba bahasa Bu. Yang pertama dulu dia menyampaikan salam, mendatangkan keselamatan, doa kawan, assalamualaikum, keselamatan untukmu, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, keberkahan. 3 doa sekalian semua. Kalau menyampaikan waalaikumsalam, alhamdulillah. Tapi berakhir ke assalamualaikum. Kadang-kadang kumnya panjang walaupun dalam konsep bahasa itu tidak tepat Bu. Assalamualaikum harusnya Bu kan. Kalau assalamualaikum, kum itu kan panjangnya itu Bu. Lah salah arti itu. Nah, tapi tidak itu bahasa nawak Bu. Lah. Ketika dia menyampaikan salam itu, kalau jawab maaf Luna. Nah, berarti menolak doa. Nah, tidak dijawab salam Bu. Assalamualaikum, ya kan? Dia ma'aluna. Nah, langsung minta maaf Bu. Ini menyampaikan keselamatan untukmu Bu. Rahmat, keberkahan. Maaf dulu nak. Nah, lah, berarti wak maaf minta wak tolak doanya Bu. Kesalahan pertama. Ya, tidak menjawab salam. Kesalahan pertama berarti menolak doanya orang yang meminta-minta. Dekolah cerita lagi hendak dulu. Kesalahan fatal pertama. Yang kedua, ada yang memberi dengan ikhlas. Assalamualaikum, langsung dia. Tapi tidak dijawab salam. Dia beri, berarti dia mendapatkan pahala memberi. Yang kedua, ada yang memberi tapi diariaknya Bu. Nah, ada kan? Assalamualaikum. Kok bisa yang kamar yang enggak? Kare soalnya Bu. Patang lah marilang, kini tiba lo lihat. Kan. Digertaknya nak kete Bu. Orang lah tua-tua mama. Tanya. Berarti menyakitkan hatinya. Itulah namanya wala aza. Dapat 700 kali lipat Bu, indah. Bahkan dosa nak dapat. Nah. Terkait masalah ini Bu, karena yang datang itu ada orang meminta-minta tuh yang awak suku mencaliaknya, ada yang tidak. Maka diajarkan yang berikutnya Bu, kalau awak tidak suka, karena kan Bu tibonya kan kadang bajunya lah kumuh ya Bu. Bahkan tidak mandi-mandi mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Lah, ya Bu ya. Basoknya mungkin kurang enak lah, baci lapik bantaknya Bu. Namanya orang miskin kan Bu. Nah, caranya boleh awak kare-karejinya Bu? Tidak boleh. Nah, itu ada yang berikutnya. Nah, buat sama dulu Bu deh. Jadi tadi dikatakan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan harta di Allah tadi, summa la yutmi'una ma anfaqu, dia tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Lahum ajruhum inda rabbihim. Kalau ndak wak sabit-sabit, ndak wak sakiti hatinya itu, kita diberikan pahala di sisi Tuhan mereka. Dia pahala yang kadang wala khafun alaihim, tidak ada rasa khawatir bagi mereka, walahum yahzan, dan tidak ada rasa cemas.
Berarti Allah angkat rasa kekhawatiran, rasa cemas, rasa sedih. Ibu, dari Allah. Berarti kalau ibu sering ceria, nggak sedih, nggak cok ibu hati, bisa jadi karena infak ibu ke orang lain. Senang, ceria, kayak ibu ya. Tapi kadang-kadang hati aku sedih, ibu banyak nah masalah sampai hati aku. Kenapa? Karena kita jarang berinfak sedekah. Diberi oleh Allah pahala dan diberi, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir di hati kita. Nah lalu tadi bu, orang tuh kalau nggak suka minta-minta, itu wajar bu, karena mungkin tadi pakainya. Nah apa kata Allah? Qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf, wa maufiratun, dan memaafkan, khairum min sadaqatin, jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hatinya. Berarti apanya bu? Kalau kamu ngecek dengan ma'ruf, nggak suka mungkin caranya berjalan, cara meminta, mungkin masa-masa terserah lah bu. Atau nggak suka mencelek pakainya lah kumuh, mungkin baunya bu lah karena nggak mandi, nggak suka awak di bu. Tetap katakan perkataan yang baik. Itu lebih baik. Qaulun ma'rufun. Kalau ibu kamu menolaknya, tolak elok-elok. Wa maufiratun, maafkanlah inyo. Nah, maafkan dia mungkin meminta, maaf kalau mungkin kok pakainya ndak rancak, maaf kalau mungkin acok-acok tiba ke rumah hawa, maafkan ibu. Kecian menelok. Kalau ndak ada rezeki kadiage ibu, tolak dengan baik. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam nak. Ndak ada piti ibu doh, tolak elok. Nak, maaf sekali kodi, ibu sarang ndak ada rezeki. Ibu doa kamu mudah-mudahan mereka di tempat lain murah sakiona. Iya bu, assalamualaikum, nyapain lah bu. Itu ndaknya bu. Nah, tolak dengan baik. Itu lebih baik dari pada sedekah min sedekatin yatma'u aza, sedekah yang menyakiti hatinya tadi. Nah, acen tuh tadi bu, dia datang assalamualaikum, wa age piti 10.000. Nah, bisa yang kamu nyalai. Lame mencari yang baun, macam-macam ceritanya. Itu lebih baik bu. Ini kira-kira nih contoh ya. Nah, jadi bu, kalau ya ibu ingin pahala yang kadang, gitu kan? Pahala yang kadang 700 kali itu ada rupanya syaratnya. Nah, wallahu ghaniyun halim, Allah itu maha kaya nih bu. Seandainya pun ibu tidak beri dia rezeki, mungkin ada rezeki tempat lain. Ghani, Allah tuh maha kaya. Ibu tidak bisa kekayaan kita ini kecil bu. Nah, apalagi sombong dengan harta kita hina orang-orang meminta-minta, kita hardik dia ibu. Allah bisa rubah nasib kita. Orang kaya dalam hitungan sekejap mata bisa miskin oleh Allah. Yakin ibu? Yakin. Ada ibu mencelek orang kaya jadi miskin? Banyak ya. Untung-untung tidak tipu dah ada ibu. Nah, sebab kekayaan kau sebenarnya bu, tidak hanya harta bu. Kekayaan yang terpenting yang besar itu adalah kekayaan jiwa. Gitu. Nah, ada orang kaya sampai hatinya. Ada orang yang hartanya biasa-biasa saja tapi lapang jiwanya, kaya hatinya. Itulah yang paling senang. Tapi kau dapat keduanya ya bu, pitih banyak, hati kaya le bu. Nah, bisa kamu apai senang hati ibu. Allah maha kaya, lagi Allah tuh halim, Allah maha lembut ya. Lah jadi lembut-lembut kita dengan orang yang minta-minta. Laku barar ibu. Nah, kenapa ya? Lah bu, halo le bu. Nah lah. Ayat terakhir ya. Nah, jadi lalu ayat yang kedua nempat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu hapus nilai pahala sedekahmu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Jadi diperkuat kalau ya. Jangan dihapus pahala sedekah waktu dengan acuk menyambut jo menyakiti hati orang yang menerima. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, orang yang itu sama dengan
orang yang meninggalkan hartanya karena ria kepada manusia. Itu sama tuh, Bu. Acuk wak sabui-sabui, wak sakiti hati orang lain dengan sedekah wak, itu diumpamakan sama dengan ria tadi. Dia berinfak mengharapkan pujian orang lain. Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan dia tidak sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu. Nah, ini ayat bentuk ya, ayat terakhir. Kalau ria, kalau suka disabui atau disakiti orang lain tuh diumpamakan sama dengan kama salisafwanin alaihi turab, sama dengan debu. Nah, sama dengan batu licin yang di atasnya ada debu. Nah, jadi debu itu lah, Bu, batu licin di atasnya ada debu, Ibu. Debu bahasanya kan, debu kalau yang mungkin kecian pahala sedekah ya, Bu ya. Awak bersedekah itu sama dengan batu licin yang di atasnya ada turab, ada debu. Fa asabahu wabilun, tiba hujan labe. Nah, ditimpanya batu itu, Bu, fatarakahu soda, sehingga debu itu habis ke bawah sadonyo, tidak meninggalkan bekas licin balik gitu. Nah, jadi kalau ria, Bu, hapus palunya sama dengan batu licin, di atasnya ada debu, tiba hujan labe, lalu ditimpanya debu itu habis hilang ke bawah saduannya. Nah, berarti pahala sedekah itu hilang saduannya dengan kita sebut-sebut atau kita sakiti orang menerima itu, atau kita ria dengan mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, lalu balik, Bu, awak kan besok kalau infak itu kan ingin di akhirat awak calik ya, Bu, berinfak ke masjid, membantu fakir miskin, awak ingin menengok besok di akhirat. Karena pahala itu akan kita lihat nanti di akhirat. Batanya Ibu bisa di akhirat kepada Allah. Wahai Allah, wahai malaikat, ma pahala dulu berinfak kamu saji jamiah pahala aku ya, jamiah Ibu ya. Rupanya tidak ada nampak dulu. Di akhirat tidak ada catatannya, tidak ada nampak. Dulu di pasar ada orang meminta-minta, wah age 100.000, ma pahalanya catatannya, mungkin ya Allah tidak nampak. Sebagian besar pahala infak wak tidak nampak besok di akhirat. Kita tuntut. Inilah, Bu, masanya. Karena itu dia habis. Apa kata Allah juga dalam ini? La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak berkuasa besok di akhirat terhadap apa yang telah dia infakkan. Tidak bisa wak minta. Karena pahalanya lah hilang diulah parangnya awak seorang. Nah, terima kasih, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Berinfak awak kamu saji, membeli atok sakodi, tidak ada. Karena untuk manggil atok sakodi itu, awak ingin dipuji orang lain. Pak, infak sakodi beko pas orang sembahyang maghrib, bacuan di, Pak. Kotak keramik batang wak bali 100 kotak. Pak beko pas ada semuanya mahal beko umumkan Pak deh. Nggak usah sabit namanya Pak, sabit saya alamat rumahnya Pak. Infak 100 kotak keramik dari hamba Allah di jalan Pawah nomor 25 contohnya Pak. Nah, hatinya kan dia itu. Nah, itulah makanya letaknya tadi di hati. Nah, ya. Makanya jaga hati ini agar dia tidak ria, ikhlaslah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pembuka ayat wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi hampir disamakan, Bu, disatukan di sini orang yang kufur kafir itu dengan orang yang ria tadi. Berarti betapa Allah tidak suka marah kepada orang yang walaupun dia berinfak, jangankan akan diberi pahala 700 kali lipat tadi lagi, bahkan pahalanya hilang. Tidak bisa dilihat di akhirat, dan Allah tidak akan beri dia petunjuk kepada orang yang kafir, orang yang engkar, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, Ibu, mungkin kajian inti kita pada sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu-ibu ada yang kita tanyakan, Bu, kita diskusikan, kita beri waktu, Bu, silahkan. Kalau ada, Bu.
Ada Bu? Kalau tidak kita tutup lagi. Oh iya. Nah. Pekerjaan terbiasa, Terbiasa Pak kerjaannya Bu. Oh, jadi ibu-ibu, kalau wagiah ibu kok tak biasa minta-minta balik ibu, ragu Pak Bu. Nah, berarti takut ibu acok-acok tibonya Bu. Iya, terserah lah berarti ibu-ibu tidak usah ragu Bu. Makin acok tibo, makin acoknya mendatangkan doa kawan. Tadi kan lah dikasih Bu. Kalau doa giah, kalau indah doakannya Bu. Nah, jangan ibu berdoa ya Allah jangan tiba-tiba aja pengen misal ke rumah lah. Berarti ibu doa nih. Berarti takut nih ibu piti habis ibu. Jangan lah. Nah itu gambarnya Bu. Deh, yakinlah Bu. Kau dapat berdoa ya Allah hari ini aku belum sempat berinfak kepada orang minta-minta. Mudah-mudahan nanti pas di jalan aku melihat orang minta-minta. Nah, kalau ibu lah senang Bu. Kalau taraso beko baragadangnya Bu. Kenikmatan setelah kita berinfak sedekah. Bahkan mencari malah orang yang kadiage sedekah. Itu kalau hatinya lah tenang, lah damai, mungkin murah sakiawa Bu. Nah, makin banyak wagi ya, makin banyak terbuka rasa kiawa, ibu ya. Jadi itu. Nah, karena rezeki yang kita bagi itu mungkin adalah pemancing, ibu ya, pemancing rezeki yang lain tibo kawa. Oke Bu, yang ragu-ragu nak Bu? Nah, lah. Ada lah Bu? Cukup? Baik. Baik demikian yang dapat kita sampaikan sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.